Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Jadi sorry guys, ini gue lagi kurang enak badan banget ya, pilek terus batuk gitu. Gue rencana memang besok akan melakukan pengecekan ya, apakah mudah-mudahan baik-baik saja. Untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap prokes ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker karena saat ini gelombang Omicron sangat kencang sekali dan cukup berbahaya buat masyarakat begitu. Jadi saran gua kepada teman-teman untuk selalu menjaga prokes begitu. Oke, guys, gua kali ini ingin menyampaikan apresiasi gua kepada Polri, kepada Bareskrim Polri, khususnya kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus ya, yang mana dipimpin langsung oleh direkturnya yaitu Brigjen Pol Wisnu Hermawan ya. Bang Wisnu cukup luar biasa melakukan tindakan kepolisian yang sangat cepat sekali terhadap robot trading abal-abal viral blast begitu. Jadi buat teman-teman bisa nanti buka di berita, nanti akan gua tampilkan fotonya di sini, mungkin teman-teman bisa melihat fotonya ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya bahwa saat ini viral blast sedang dalam tahap penyidikan lebih lanjut, tahap pengembangan lebih lanjut oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, terutama Dirtipideksus ya, yang mana robot trading tersebut bermula dari pengakuan Putra Wibowo, salah satu owner, yang mengatakan bahwa ini adalah skema Ponzi. Dia mengatakan bahwa robot trading dan broker itu adalah mereka yang mengendalikan, mereka yang membuat, sehingga akibatnya merugikan begitu banyak orang hingga triliunan rupiah begitu. Jadi sebenarnya ini sudah cukup menerangkan kepada teman-teman bahwa dengan skema yang serupa, boleh kita lihat begitu banyak sekali robot trading yang saat ini ada di Indonesia bertebaran dengan skema yang serupa ya. Mereka menjual robot, lalu menggunakan sistem multi level marketing, penjualan langsung yang berjenjang dengan komisi-komisi dan skema yang hampir serupa dan mirip, lalu dengan pembagian profit share yang hampir serupa juga. Bisa kita lihat bahwa dapat kita duga keras mereka ini punya skema Ponzi gitu. Mereka ini punya skema Ponzi yang serupa dengan viral blast begitu. Ini tuduhan sebenarnya gua buat juga karena hasil daripada analisa yang gua lakukan selama ini begitu. Gua selalu mengungkapkan bahwa banyaknya saat ini robot trading di Indonesia yang menggunakan skema Ponzi karena gua melihat dan menganalisa dengan baik dan benar, bukan asal-asal menyebut begitu. Nah, teman-teman boleh melihat lah. Saya kira begini, kalau Anda memang ingin melakukan trading, mengikuti salah satu produk ya, salah satu perusahaan yang berjalan saat ini, robot trading yang berjalan saat ini, Anda boleh cinta mati, tapi Anda juga harus realistis begitu. Anda harus melihat dan Anda harus melakukan research begitu. Anda research, Anda bandingkan kembali dengan apa yang saat ini terjadi begitu. Bagaimana dengan viral blast? Kenapa sih kalau memang benar lurus-lurus saja, kalau memang benar bukan skema Ponzi, kenapa viral blast bisa sampai ditindak seperti itu begitu? Ya sebenarnya kan ini hal yang simpel sekali. Bahkan ada pengakuan dari ownernya. Kalau salah satu sudah membuat pengakuan sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, terutama para membernya begitu ya. Kita harusnya bisa menganalisa begitu, dan kita sudah harus bisa untuk menduga keras bahwa yang lain juga sama. Apa yang membuat perbedaan antara viral blast dengan yang lain? Saya kira hanya berbeda nama begitu. Saya kira hanya berbeda nama, dan nyatanya mereka punya skema yang hampir sama, punya sistem marketing yang sama, mereka punya pola-pola kerja yang sama, bahkan mereka ini saling mendukung guys gitu. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan, wah kami beda begitu, wah itu menurut saya adalah kebodohan yang double begitu. Sudah jelas-jelas ada di depan mata, sudah jelas-jelas ada yang bobrok di depan mata, tetapi Anda masih membela begitu. Ya itu terserah Anda, itu kembali ke Anda. Apakah saya merasa dirugikan ketika Anda ikut? Tidak.
Ketika Anda ikut dengan robot-robot tersebut, tidak. Saya tidak merasa dirugikan apapun gitu. Justru kami ini, saya, Roy, Chandra Teja, Pak Chandra Teja ya, dengan Abraham Santoso dan beberapa teman-teman lainnya itu, kami ini sebenarnya tidak ada kepentingan apapun gitu. Kami tidak ada kepentingan apapun. Kami menyampaikan ini, kami membuat statement yang menurut kami adalah justru membela kepentingan Anda begitu. Tapi Anda tidak mau mendengar, ya itu ya urusan Anda. Apakah kami rugi? Tentu tidak begitu. Apa kepentingan kami? Tentu tidak begitu. Lalu banyak sekali teman-teman di luaran sana yang mengatakan bahwa wah, robot trading mensejahterakan banyak orang. Kenapa harus robot trading yang dibahas? Kenapa tidak binomo? Saya sudah membahas masalah binomo. Saya sudah bahas tentang binary option. Saya sudah bahas tentang all-in trade. Dan tidak ada hal yang perlu dibahas kembali karena mereka sudah diproses secara hukum gitu ya. Sudah ada tahap penyidikan di sana begitu. Jadi menurut saya sudah fair sekali melakukan pembahasan untuk itu gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa wah mungkin Pablo dibayar oleh binomo, itu stupid sekali. Justru saya benci sekali dengan yang namanya produk-produk seperti itu karena binomo bukanlah platform trading. Bahkan gua udah berkali-kali sampaikan itu adalah platform judi begitu ya. Lalu kalau seandainya saya dibayar oleh binomo, wah saya bilang binomo sanggup bayar saya berapa gitu kan untuk membela binomo. Rasa-rasa saya lucu gitu ya. Nah ini sebenarnya buat pelajaran kita begitu guys gitu ya. Banyak orang yang juga mengatakan kepada gua gitu, buat video lah, ada yang melakukan chatting lah seolah-olah wah Pablo ini membela Gamara, membela ada salah satu komunitas trading Gamara, Pablo ada di belakang Gamara. Itu adalah pernyataan yang stupid juga begitu. Karena sudah dijelaskan oleh berulang-ulang dan menurut gue tidak perlu gue jelaskan ulang lagi begitu soal itu gitu. Karena itu sudah ada di dalam video sejumlah orang termasuk Pak Chandra Teja sudah langsung melakukan klarifikasi, sudah melakukan langsung wawancara dengan pihak Gamaranya langsung ya. Jelas di sana gue sebagai lawyer, gue sebagai legal corporate, gue sebagai seseorang yang dibayar jasanya, jasa hukum dari kantor pengacara yang saat ini gue bernaung, yaitu Pablo Benoit & Co. begitu. Gue dibayar ya, gue rasa sah-sah saja. Dan banyak lagi kebodohan-kebodohan orang yang mengatakan, wah Gamara itu adalah auto trade. Kalau Gamara auto trade, gue keluar dari Gamara sekarang. Karena Gamara bukan auto trade, Gamara it's a community gitu ya. Gamara itu adalah komunitas yang memang mereka buat bisa bermain di sejumlah broker. Banyak sekali broker-broker yang mereka bisa mainkan, termasuk ada IC Market, mereka bisa main juga di Fed Prime, ada di Indonesia seperti Trijaya, mereka bisa main di Monex, mereka bisa main di sejumlah broker-broker lokal begitu. Jadi kalau seandainya orang kait-kaitkan seolah-olah ingin melakukan pengalihan isu, ya itu adalah stupid gitu ya. Dan kalau seandainya Gamara itu adalah robot trading, melakukan sistem auto trade, melakukan sistem yang sama dengan pola-polanya para robot trading yang sekarang ada, gua keluar saat ini juga dengan Gamara begitu. Karena ya memang tidak ada begitu. Dan gua pertama kali mengambil job itu juga setelah gua bahas robot trading begitu ya. Setelah gua bahas robot trading, setelah gua tahu betul bahwa Gamara itu ternyata hanyalah sebuah komunitas, ya baru gue ambil. Gue juga nggak bodoh, gue nggak stupid gitu. Dan tidak ada tendensius gue juga kepada robot-robot trading untuk menaikkan Gamara. Karena teman-teman boleh cek sendiri, gue tidak pernah melakukan promosi apapun tentang Gamara. Dan gue tidak pernah menyarankan kepada teman-teman untuk masuk ke dalam komunitas Gamara begitu. Karena itu gue dibayar bukan sebagai endorser, gue bukan dibayar sebagai BA gitu, brand ambassador. Gue juga tidak dibayar untuk mengiklankan atau mempromosikan gitu. Gue dibayar hanya sebagai seseorang yang menyediakan jasa hukum. Gue adalah seorang lawyer yang membela kepentingan hukumnya Gamara. Hanya itu gitu. Jadi kalau teman-teman suatu saat nanti melihat gue melakukan promosi terhadap Gamara, sehingga membuat teman-teman itu melihat Gamara, mempromosikan Gamara lah ya teman-teman boleh jauhi saya, mungkin teman-teman boleh unsubscribe, teman-teman boleh dislike, teman-teman boleh menjauhi channel YouTube ini begitu. Karena saya kira tidak punya kepentingan sama sekali untuk itu. Jadi gua rasa untuk teman-teman mulailah cerdas ya. Jangan menggunakan sisi-sisi lain untuk melakukan penyerangan terhadap kami ini. Kami ini sebenarnya bukan niatnya untuk merugikan Anda. Justru kami ini niatnya adalah untuk membuat Anda itu cerdas. Kami niatnya ini agar Anda itu sadar bahwa Anda saat ini ditipu gitu. Hanya itu saja kok.
Kepentingannya apa buat kami? Tidak ada gitu loh. Kepentingannya tidak ada sama sekali gitu. Ada lagi kemarin yang buat isu lucu gitu. Bahwa seolah-olah wah Pablo Benua memberikan tarif untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Itu stupid juga begitu. Gue sudah katakan itu gratis. Gue sudah berulang-ulang sampaikan itu gratis. Gue bahkan di beberapa video-video Zoom meeting ya. Zoom meeting dengan para pihak korban gue juga sudah sampaikan begitu. Bahwa ini adalah gratis. Kami tidak akan ada sistem bagi hasil di belakang. Itu kami tidak ada begitu. Bagi yang di luar kota, kita mungkin akan tetap memberikan menetapkan satu biaya operasional yang nanti akan diberikan oleh pihak klien kepada tim saya, yang mana itu juga sah menurut undang-undang ya. Karena apa? Karena nggak mungkin kami memberikan gratis, tapi kami juga tidak akan mungkin mengeluarkan uang sehingga kami rugi, harus beli tiket pesawat, harus tiket hotel dan sebagainya hanya untuk membelain itu gitu. Karena menurut kami yang kami bela ini adalah orang-orang yang dulunya bego gitu. Itu jujur aja gue ngomong. Yang dulunya itu mau ikut robot trading, tidak mau mendengarkan orang-orang yang selalu menyuarakan bahwa robot trading ilegal ini dapat merugikan mereka. Robot trading ini adalah skema ponzi, tidak mau mendengar, mereka tetap paksa. Sekarang udah tinggal penyakitnya saja datang ke kami begitu, datang ke law firm saya untuk meminta bantuan. Apakah menurut teman-teman orang seperti itu harus kami juga yang mengeluarkan biaya agar kami terbang naik pesawat untuk nyamperin dia gitu? Kan stupid itu. Saya kira nggak perlu lah ya. Maksud saya lebih cerdas lah dalam membuat statement itu. Oke, jadi buat teman-teman ya lebih cerdas lagi dalam membuat statement ya. Kami jujur saja, kami tidak akan kami tidak akan pernah melakukan promosi untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang berhubungan dengan trading juga begitu. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan dalam video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.